Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuralifa Mardiana dari Program Studi Administrasi Publik dengan NPM 2235155160075. Di video kali ini, saya akan membahas satu materi dari Sistem Administrasi Indonesia yang berjudul Manajemen Pelayanan Umum. Nah, di sini ada pengertian pelayanan umum. Pelayanan umum adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurus hal-hal yang diperlukan khalayak ramai. Dengan demikian, pelayanan umum timbul karena ada kepentingan dari khalayak ramai atau umum. Pelayanan umum bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, perwujudan keadilan sosial, atau pembangunan nasional. Pelayanan umum dapat berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Agar pelayanan umum dapat berfungsi secara optimal, maka aparat atau pegawai pemerintah yang melaksanakannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalah pelayanan umum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dari segi aparatur pemerintah, yang kedua dari segi masyarakat, dan yang ketiga dari segi peraturan perundangan. Jadi segi peraturan perundangan terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dari segi prosedur, yang kedua dari segi sarana dan prasarana, dan yang ketiga dari segi dana. Dari segi aparatur pemerintah, masalahnya seperti yaitu yang pertama, perilaku tidak konsisten dan konsekuen dalam menerapkan aturan. Aparatur pemerintah terkadang tidak konsisten dan konsekuen dalam menerapkan aturan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan, kurangnya komitmen terhadap aturan, seperti budaya birokrasi atau politik. Kedua, kurangnya disiplin. Aparatur pemerintah terkadang kurang disiplin dalam bekerja. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran akan pentingnya disiplin, kurangnya pengawasan seperti budaya kerja yang tidak disiplin. Yang ketiga, kurang profesional. Aparatur pemerintah terkadang kurang profesional dalam bekerja. Ini disebabkan karena kurangnya kompetensi, kurangnya pelatihan seperti kultur kerja yang tidak profesional. Yang keempat, rendahnya motivasi kerja. Aparatur pemerintah terkadang memiliki motivasi kerja yang rendah. Ini disebabkan karena kurangnya penghargaan, kurangnya kesempatan untuk berkembang seperti kondisi kerja yang tidak kondusif. Yang kelima, tidak terbuka. Aparatur pemerintah terkadang tidak terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Ini disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi, kurangnya budaya keterbukaan seperti budaya kerja yang tertutup. Masalah pelayanan umum dari segi masyarakat, yang pertama adanya tata nilai yang masih berlaku dalam masyarakat yang kurang mendukung peningkatan pelayanan umum. Ini karena tata nilai yang berlaku dalam masyarakat dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam interaksi. Selain itu, budaya paternalistik di masyarakat dapat menyebabkan masyarakat kurang kritis terhadap pelayanan umum yang diberikan. Kedua, kurangnya keterbukaan atau kejujuran dari anggota masyarakat. Ini disebabkan karena masyarakat tidak menyampaikan informasi yang benar kepada penyelenggara pelayanan umum, sehingga dapat menghambat proses pelayanan. Dari segi peraturan perundangan, masalahnya peraturan perundangan yang tumpang tindih dan kurangnya penyebar luasan informasi tentang peraturan perundangan dapat menyulitkan masyarakat dalam mengakses pelayanan umum. Selain itu, peraturan perundangan yang menyangkut kepegawaian tidak menjamin pelaksanaan sistem karir, sehingga dapat menurunkan motivasi kerja pegawai. Yang lainnya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai juga dapat menjadi masalah dalam pelayanan umum. Tempat kerja yang kurang memadai, kurangnya peralatan kerja, serta teknologi yang tertinggal dapat menghambat pelaksanaan tugas pegawai. Selain itu, fasilitas pelayanan umum yang tidak memadai seperti ruang tunggu dan sarana parkir juga dapat membuat masyarakat merasa tidak nyaman saat mengakses pelayanan umum. Masalah terakhir yang dapat menghambat pelayanan umum adalah kurangnya dana. Dana yang berasal dari APBN maupun APBD masih belum mencukupi untuk membiayai berbagai kegiatan pelayanan umum. Hal ini dapat menyebabkan pelayanan umum tidak dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Dengan adanya masalah pelayanan umum, prinsip pelayanan berkualitas adalah proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat, dan kualitas muncul dari orang-orang yang bekerja dalam sistem.
Nah, gimana sih prinsip pelayanan yang berkualitas? Prinsip pelayanan yang berkualitas adalah proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Dan kualitas muncul dari orang-orang yang bekerja dalam sistem. Nah, di sini ada permasalahan BUMN maupun BUMD. Yang pertama yaitu terlalu banyaknya berlindung di balik misi. BUMN atau BUMD seringkali beralasan bahwa mereka memiliki misi tertentu, sehingga tidak dapat dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal. Hal ini dapat menyebabkan BUMN maupun BUMD menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, panjangnya rantai birokrasi dalam pengelolaan. Pengelolaan BUMN maupun BUMD seringkali melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga departemen teknis. Hal ini dapat menyebabkan proses pengambilan putusan menjadi lama dan berbelit-belit. Yang ketiga, kurang terkontrolnya manajemen. Manajemen BUMN maupun BUMD seringkali kurang terkontrol oleh pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan manajemen BUMN maupun BUMD menjadi kurang profesional dan tidak bertanggung jawab. Yang keempat, terlalu banyak turut campur departemen teknis. Departemen teknis seringkali turut campur dalam pengelolaan BUMN maupun BUMD. Hal ini dapat menyebabkan BUMN maupun BUMD menjadi kurang efisien dan efektif. Yang kelima, tidak memiliki perencanaan strategis. BUMN maupun BUMD seringkali tidak memiliki perencanaan strategis yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan BUMN maupun BUMD menjadi kurang fokus dan tidak terarah. Yang keenam, standar penilaian kinerja yang kurang tepat. Standar penilaian kinerja BUMN maupun BUMD seringkali kurang tepat. Hal ini dapat menyebabkan BUMN maupun BUMD menjadi kurang termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang ketujuh, kekuasaan Departemen Teknis sebagai pemegang saham terlalu besar dan mutlak. Departemen Teknis sebagai pemegang saham BUMN maupun BUMD seringkali memiliki kekuasaan yang terlalu besar dan mutlak. Hal ini dapat menyebabkan BUMN maupun BUMD menjadi kurang independen dan tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri. Yang ke-8, jika menteri berganti, ada kemungkinan kebijaksanaan berubah dengan berbagai alasan. Kebijaksanaan pemerintah dalam pengelolaan BUMN maupun BUMD seringkali berubah-ubah, tergantung pada menteri yang menjabat. Hal ini dapat menyebabkan BUMN maupun BUMD menjadi kurang stabil dan tidak dapat menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan. Direktur utama dan anggota direksi BUMN maupun BUMD seringkali harus memberikan servis kepada pejabat dan keluarganya untuk menjaga hubungan baik. Hal ini dapat menyebabkan BUMN maupun BUMD menjadi kurang profesional dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Nah, di sini ada pengelolaan BUMN maupun BUMD. BUMN maupun BUMD dalam pengelolaannya harus mengutamakan dan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance seperti yang pertama akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat kemandirian, dan yang kelima kewajaran. Dari pembahasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan umum merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pelayanan umum yang berkualitas dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Mungkin cukup sekian pembahasan materi mata kuliah Sistem Administrasi Indonesia yang berjudul Manajemen Pelayanan Umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.